Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, sahabat yang mulia. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu jangan pernah lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang telah diberikan kepada kita yang sedemikian banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Selanjutnya mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, alhamdulillah di pagi hari pada subuh yang sejuk ini kita bisa kembali berjumpa, dan saya dalam hal ini akan melanjutkan membacakan buku Sirah Nabawiyah, buku tentang kisah perjalanan kehidupan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesi yang masih saya baca, ya artinya ini bab yang berlangsung, yaitu berkecamuknya perang Uhud, ya. Dan pada hari ini saya akan lanjutkan dengan sub perselisihan pasukan muslim dalam bersikap. Sementara itu, pasukan muslim setelah mereka berada dalam pengepungan menjadi kehilangan akal sehat dan tidak memikirkan kecuali diri mereka sendiri. Ini gara-gara pasukan pemanah itu ya, yang meninggalkan posisinya, dengan kata lain tidak mentaati perintah Rasulullah, ya. Gara-gara ghanimah, gara-gara harta rampasan perang. Mereka berupaya lari menyelamatkan diri dengan meninggalkan medan pertempuran, tanpa mengetahui apa sesungguhnya terjadi di balik itu semua. Sebagian dari mereka melarikan diri ke arah Madinah hingga berhasil memasukinya. Sebagian lagi lari menyelamatkan diri ke atas bukit. Sebagiannya lagi berlari ke arah pasukan musyrik sehingga bercampur baur dengan pasukan musuh dan tidak dapat dibedakan, sehingga terjadilah pembunuhan antar sesama pasukan muslim. Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah bahwa dia berkata, pada waktu perang Uhud, pasukan musyrik kalah telak. Maka iblis berteriak, wahai hamba Allah, lihatlah ke belakang kalian. Maka barisan depan pun berbalik ke arah belakang. Mereka dan barisan belakang akhirnya saling bunuh. Huzaifah sadar ia berhadapan dengan bapaknya Al-Yaman, maka dia berkata, wahai para hamba Allah, bapakku, bapakku. Aisyah berkata, demi Allah, mereka tidak mau berhenti hingga akhirnya mereka membunuhnya. Huzaifah kemudian berkata, mudah-mudahan Allah mengampuni kalian. Urwah berkata, demi Allah, dalam diri Huzaifah senantiasa ada kebaikan hingga dia menemui Allah. Dalam barisan kelompok ini terjadi kekalutan yang luar biasa. Mereka dikuasai oleh kekacauan, banyak dari mereka yang bingung tidak tahu ke arah mana harus bergerak. Ketika mereka berada dalam situasi seperti ini, tiba-tiba mereka mendengar teriakan seseorang bahwa sesungguhnya Muhammad telah terbunuh. Maka lenyaplah sisa-sisa semangat mereka dan runtuhlah semangat juang mereka, atau hampir runtuh di dalam diri kebanyakan dari mereka. Maka sebagian mereka berhenti berperang, melemparkan senjata-senjatanya dengan pasrah, dan sebagian yang lain terpikir untuk menghubungi Abdullah bin Ubay, gembong kaum munafik, agar ia dapat meminta jaminan keamanan kepada Abu Sufyan untuk mereka. Anas bin Nadhr melewati mereka dalam keadaan mereka telah melemparkan senjata. Dia berkata, apa yang kalian tunggu? Mereka menjawab, Rasulullah telah terbunuh. Dia bertanya, apa yang akan kalian lakukan sepeninggal beliau?
bangkit dan matilah seperti kematian Rasulullah. Kemudian dia berkata, "Ya Allah, aku memohon maaf kepadamu atas apa yang mereka, pasukan Islam, lakukan, dan aku berlepas diri dari apa yang mereka, pasukan musyrik, perbuat." Kemudian dia maju dan bertemu dengan Sa'ad bin Mu'adz. Dia bertanya, "Mau kemana, wahai Abu Amir?" Anas menjawab, "Aku mencium bau surga, wahai Sa'ad. Aku mendapatinya ada di balik bukit Uhud." Kemudian dia pergi dan memerangi pasukan musyrik hingga gugur. Dia tidak dikenali kecuali setelah dikenali saudara perempuannya seusai perang, melalui jari jemarinya, sementara di badannya ada 80 lebih luka, baik karena tusukan tombak, sabetan pedang, dan hantaman anak panah. Sabit bin Dahdah menyeru kaumnya dan berkata, "Wahai kaum Ansor, jika Muhammad telah terbunuh, sesungguhnya Allah hidup dan tidak mati. Berperanglah demi agama kalian, karena sesungguhnya Allah akan memenangkan dan menolong kalian." Maka bangkitlah kelompok orang Ansor, lalu dia dan sahabatnya maju menyerang pasukan berkuda Khalid. Dia terus memerangi mereka hingga akhirnya dibunuh oleh Khalid dengan tombak dan terbunuh pula sahabat-sahabatnya. Seorang dari kalangan Muhajirin melewati seorang dari kalangan Ansor yang sedang berlumuran darah. Dia berkata, "Wahai Fulan, apakah engkau merasa bahwa Muhammad telah terbunuh?" Orang Ansor itu menjawab, "Jika Muhammad telah terbunuh, dia telah menyampaikan risalah, maka berperanglah kalian demi agama kalian." Dengan semangat yang berapi-api dan penuh keberanian, pulihlah semangat juang pasukan muslim. Dan kembalilah kesadaran akal sehat mereka meninggalkan pemikiran tentang menyerah atau menghubungi Abdullah bin Ubay, lalu mengambil kembali senjata-senjata mereka dan menyerang barisan pasukan musyrik. Mereka berupaya untuk menerobos jalan menuju posisi komandan panglima mereka. Mereka telah mendengar kabar tentang terbunuhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata hanya berita bohong dan palsu. Hal ini makin menambah kekuatan mereka dan mereka berhasil membebaskan diri dari pengepungan. Kemudian berkumpul di sebuah tempat yang kokoh setelah bertempur dengan sengit dan berperang dengan keberanian luar biasa. Di sana ada kelompok ketiga yang tidak memperdulikan apapun kecuali Rasulullah SAW. Kelompok ini telah pergi mendekati Rasulullah SAW ketika taktik pengepungan baru saja dilakukan. Di barisan depan kelompok ini terdapat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan yang lainnya. Mereka sebelumnya berada di barisan depan para penyerang, tetapi ketika mereka merasa ada bahaya yang mengancam Nabi SAW yang mulia, mereka pindah ke barisan depan tentara yang bertahan. Kedahsyatan pertempuran di sekitar Rasulullah SAW. Ketika kelompok-kelompok itu menghadapi taktik pengepungan dan terjepit di tengah-tengah pasukan musyrik, pertempuran sengit sedang berlangsung di sekitar Rasulullah SAW. Telah kami singgung sebelumnya, penulis maksudnya, bahwa pasukan musyrik ketika memulai taktik pengepungan ini tidak ada yang bersama Rasulullah SAW kecuali hanya 9 orang. Maka ketika beliau menyeru orang-orang Islam, "Mendekatilah ke sini, aku adalah Rasulullah." Pasukan musyrik mendengar teriakan beliau dan mengetahui posisinya. Maka mereka pun langsung merangsek ke arah beliau dan menyerangnya. Mereka mengepung beliau sebelum satu pun pasukan Islam yang datang menghampiri. Akibatnya terjadilah pertempuran dahsyat melawan 9 orang sahabat yang bersama beliau, yang di dalamnya tampaklah kecintaan, pengorbanan, sikap kesatria, dan kepahlawanan yang amat langka. Imam Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW terpisah dalam perang Uhud dan hanya ditemani oleh 7 orang dari kalangan Ansor dan 2 orang sahabat dari Quraisy. Tatkala mereka menyerang beliau, beliau berkata, "Siapakah yang akan maju menghadang mereka? Baginya adalah surga, atau dia menjadi temanku di surga." Maka majulah seseorang dari Ansor berperang hingga terbunuh. Mereka terus menyerang beliau hingga akhirnya ketujuh sahabat Ansor itu terbunuh. Maka Rasulullah SAW bersabda tentang sahabat-sahabatnya ini kepada kedua orang sahabat dari Quraisy, "Alangkah tulusnya para sahabat kita." Prajurit terakhir dari ketujuh orang itu adalah Imarah bin Yazid bin Sakan. Dia bertempur hingga penuh luka-luka dan gugur. Berikutnya saat-saat paling sulit dalam kehidupan Rasulullah SAW. Setelah gugurnya Ibnu Sakan, tinggal 2 sahabat Quraisy yang bersama Rasulullah.
Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Utsman, dia berkata, tidak tersisa bersama Nabi pada salah satu pertempuran tersebut kecuali Tolkah bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu adalah saat paling sulit dalam kehidupan Rasulullah SAW dan kesempatan emas bagi pasukan musyrikin. Mereka tidak menunggu lama untuk memanfaatkan kesempatan itu. Mereka memfokuskan serangan pada Nabi SAW dan sangat berambisi menghabisi beliau. Beliau dilempar batu oleh Utbah bin Abi Waqqas dan mengenai lambungnya. Gigi seri beliau bagian kanan bawah juga terkena dan bibir bawahnya juga terluka. Abdullah bin Syihab Az-Zuhri maju ke depan beliau dan melukai beliau di dahinya. Kemudian datanglah penunggang kuda yang sombong, Abdullah bin Qom'ah. Dia menebaskan pedangnya ke pundak Nabi SAW dengan tebasan yang keras, yang karena sabetan itu beliau mengeluh kesakitan lebih dari sebulan. Tetapi sabetan itu tidak merobek baju besi beliau. Lalu dia memukul dengan keras bagian atas pipi beliau seperti pukulan pertama, hingga 2 lingkaran gelang topi besi Nabi SAW masuk ke pipi beliau. Seraya berkata, rasakan ini, akulah Ibnu Qom'ah. Beliau berkata kepadanya sambil mengusap darah yang mengalir dari wajahnya, semoga Allah menghinakanmu. Dalam kitab Sahih dikatakan bahwa beliau SAW patah gigi serinya. Kepalanya terluka dan darah mengalir dari lukanya. Beliau berkata, bagaimana suatu kaum bisa beruntung jika mereka melukai wajah Nabi mereka dan mematahkan 2 gigi serinya, sedang dia menyeru kepada Allah. Allah Azza wa Jalla lalu menurunkan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima tobat mereka, atau mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Surat Al-Imran ayat 128. Dalam riwayat At-Tabrani disebutkan bahwa beliau berkata pada hari itu, kemurkaan Allah semakin bertambah terhadap suatu kaum yang melukai wajah Rasulnya. Kemudian beliau diam sesaat lalu berkata, Allahumma ghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Sedangkan dalam Sahih Muslim disebutkan beliau bersabda, wahai Tuhanku, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Dalam kitab As-Syifa karya Al-Qadi Iyad, beliau berkata, ya Allah, berilah petunjuk kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Ya, sama. Tidak diragukan lagi bahwa pasukan musyrik bertujuan menghabisi Rasulullah SAW. Tetapi 2 sahabat beliau dari suku Quraisy, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Tolhah bin Ubaidillah menghadang mereka dengan kepahlawan yang sulit dicari tandingannya. Keduanya bertempur dengan keberanian yang tidak tertandingi hingga keduanya, padahal hanya berdua saja, tidak memberikan kesempatan sama sekali kaum musyrik menyentuh meraih tujuan mereka. Keduanya merupakan pemanah Arab yang paling ulung, maka keduanya pun memanai lawan hingga mengusir kelompok orang-orang yang musyrik dari dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Sa'ad bin Abi Waqqas, maka beliau ikut membukukan sarung anak panahnya sambil berkata, panahlah wahai Sa'ad, ibu bapakku menjadi tebusanmu. Dan yang menunjukkan kemampuannya yang luar biasa, Nabi SAW tidak pernah menggabungkan kedua orang tuanya untuk membela seseorang pun kecuali Sa'ad. Sedangkan Tolhah bin Ubaidillah, Imam An-Nasai telah meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah kisah pengepungan Rasulullah SAW oleh orang-orang musyrik, sementara beliau hanya bersama sekelompok kecil orang-orang Ansor. Jabir berkata, orang-orang musyrik sudah menjangkau posisi Rasulullah. Maka beliau bersabda, siapakah yang akan menghadapi mereka? Tolhah menyambut, aku. Kemudian Jabir menyebutkan orang-orang Ansor yang maju melindungi Nabi SAW hingga terbunuh seorang demi seorang, seperti yang sudah kami singgung dalam riwayat Imam Muslim. Tatkala orang-orang Ansor terbunuh semua, maka majulah Tolhah. Jabir berkata, kemudian Tolhah bertempur laksana 11 orang, hingga tangannya terkena tebasan pedang dan jari jemarinya terpotong. Dia pun berkata, aduh,
Maka berkatalah Nabi SAW, andai saja engkau mengucapkan bismillah, niscaya para malaikat mengangkatmu dan orang-orang akan melihat. Jabir berkata, kemudian Allah mengusir orang-orang musyrik. Sedangkan dalam riwayat Al-Hakim, di dalam kitab Al-Iqlil, disebutkan bahwa Tolkhah pada perang Uhud tersebut terluka sebanyak 39 atau 35 tikaman. Sedang jari jemarinya putus, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Al-Bukhari meriwayatkan dari Qais bin Abi Hazim, dia berkata, aku melihat tangan Tolkhah terpotong, dengan tangan itu dia melindungi Nabi SAW pada perang Uhud. At-Tirmizi dan Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Nabi SAW pada hari itu berkata tentang Tolkhah, siapa saja yang ingin melihat seorang syahid yang berjalan di atas kami, di atas bumi, hendaknya melihat Tolkhah bin Ubaidillah. Abu Dawud At-Tayalisi meriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, Abu Bakar jika teringat perang Uhud selalu berkata, hari itu semuanya milik Tolkhah. Abu Bakar juga berkata tentangnya, wahai Tolkhah, sungguh engkau banyak masuk surga, sungguh engkau berhak masuk surga, dan duduk di atas mutiara yang indah. Dalam situasi yang kritis dan sulit saat itu, Allah SWT menurunkan pertolongannya secara gaib dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari saat dia berkata, aku melihat Rasulullah pada perang Uhud dan bersamanya dua orang laki-laki yang berperang melindungi beliau. Keduanya berpakaian putih, berperang sebagai prajurit yang sangat tangguh. Aku tidak pernah melihat keduanya sebelum atau sesudah perang. Dan dalam riwayat lainnya disebutkan mereka adalah Jibril dan Mikael. Baik teman-teman, sementara sampai di situ sudah cukup panjang untuk pagi ini. Nanti kita lanjutkan ya. Ini sesi yang sangat menyedihkan karena dalam perang Uhud ini pasukan Muslim ya bisa dikatakan kalah. Bahkan Rasulullah pun hampir-hampir terbunuh dan bahkan kemudian diisukan telah terbunuh, yang membuat semangat pasukan Islam drop ya, menurun dan kocar kacir ya. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.